Selamat pagi. Hari ini topiknya masih tentang aplikasi turunan. Kali ini kita bicarakan aplikasi turunan untuk menentukan maksimum dan minimum dari suatu fungsi. Ya, pertama perlu kita pahami dulu apa yang disebut dengan nilai maksimum dan nilai minimum. Ya, seperti namanya, yang kita sebut dengan nilai maksimum adalah nilai fungsi yang paling besar, sementara nilai minimum adalah nilai fungsi yang paling kecil. Nah, ada dua istilah nanti, ada nilai ekstrim global dan nilai ekstrim lokal. Nah, yang mana yang disebut global, yang mana yang disebut lokal, berikut definisinya. Jadi, andaikan kita punya fungsi f yang terdefinisi pada suatu interval i, ya, jadi i itu adalah domain dari f, kemudian C adalah anggota dari domain F tadi. Jadi C itu adalah satu titik tertentu dalam domain F, maka nilai fungsi di C kita sebut dengan nilai maksimum global dari F jika nilai fungsi di C itu adalah nilai yang paling besar jika dibandingkan dengan semua nilai fungsi F di semua X. Di semua X yang mana? Di semua X yang merupakan anggota dari domainnya. Jadi dalam bahasa sederhananya, dia maksimum global kalau dia adalah nilai fungsi yang terbesar pada seluruh domainnya. Jadi kebalikannya, F di C itu adalah nilai minimum global jika dia adalah nilai fungsi yang paling kecil ketika kita bandingkan dengan seluruh nilai fungsi dalam domain F. Nah, kemudian ada istilah nilai ekstrim global, itu berarti yang dimaksud adalah nilai maksimum global atau nilai minimum global. Jadi nilai ekstrim itu ada dua, ada nilai maksimum, ada nilai minimum. Ya, kalau disebut nilai ekstrim global berarti yang dimaksud adalah nilai maksimum global atau nilai minimum global. Nah, sementara itu tadi kalau yang global. Kalau yang lokal itu berarti pembandingnya, kalau tadi yang global itu pembandingnya X di semua domainnya. Kalau yang lokal ini pembandingnya hanya di sekitar nilai, hanya di sekitar X sama dengan C tadi. Jadi FC itu dikatakan maksimum lokal kalau ada interval yang merupakan bagian dari I yang ada C-nya gitu ya. Jadi di sekitarnya C itu FC adalah yang paling besar. Jadi kalau kita bandingkan dengan sekitarnya saja FC itu yang paling besar, maka dia adalah maksimum lokal. Tuh, kalau minimum lokal berarti yang sebaliknya gitu ya. Jadi tadi kalau ada nilai ekstrim global, sekarang ada nilai ekstrim lokal, yaitu nilai maksimum lokal atau nilai minimum lokal. Nah, ilustrasinya seperti ini. Andaikan saya punya fungsi f, ini grafik yang saya gambar ini adalah grafik fungsi f, gitu ya. Kemudian f ini domainnya katakan terbatas hanya di ini min 6 sampai berapa ini 3 gitu ya. Misalnya f itu domainnya terbatas di situ. Maka kalau Anda perhatikan grafik ini gitu ya, kalau Anda perhatikan grafik ini itu saya punya beberapa titik-titik yang ekstrim gitu ya. Jadi begini melihatnya. Pertama kita lihat dulu f nilai fungsi di X sama dengan 6 yang ini. Ya. Ini kan perhatikan titik ini gitu ya. Titik ini itu kalau saya tarik ke bawah ini gitu ya. Ini berarti koordinatnya adalah 6 60 gitu ya. Karena min 6. Nah, kalau Anda perhatikan nilai fungsinya, jadi yang dilihat tuh sekarang nilai fungsinya 60 ini
adalah nilai fungsi yang tertinggi. Pertama mungkin tidak bisa kita bandingkan dengan semua dulu, kita bandingkan dulu sama sekitarnya. Maksudnya dibandingkan sama sekitarnya itu Anda lihat aja di sekitar titik ini gitu ya. Di sekitar titik ini adalah titik yang paling tinggi. Sehingga 60 ini kita sebut dengan nilai maksimum lokal. Lalu ada maksimum lokal yang lain? Iya, ada. Yang mana? Ini misalnya. Titik ini itu adalah titik yang paling tinggi kalau kita bandingkan dengan sekitarnya. Lagi-lagi hanya dibandingkan dengan sekitarnya saja. Dia tertinggi karena setelah ini turun lagi nilainya gitu. Jadi di sebelah kanannya nilainya lebih kecil, di sebelah kirinya nilainya juga lebih kecil. Jadi titik ini adalah titik maksimum lokal juga. Lalu adakah lagi? Ya, ada ini. Ya, kalau kurvanya memang terbatas hanya sampai di sini saja, maka titik ini juga titik maksimum lokal. Nah, kita punya 3 titik maksimum lokal sekarang. Dari 3 titik maksimum lokal itu, kita lihat nih, yang paling besar nilainya yang mana? Ternyata yang paling besar nilainya kan yang ini. Nah, sehingga titik ini, gitu ya, kalau ini saya beri nama, misalnya ini titik A, gitu. Ini titik B, ini titik C gitu ya. Nah, maka di A fungsi kita Y sama dengan Fx. Jadi kalau fungsinya ini saya beri nama ini Y sama dengan Fx, fungsi kita mencapai maksimum global karena dia maksimum yang kalau kita bandingkan dengan maksimum lokal yang lain, dia tetap yang paling tinggi. Jadi dia adalah nilai maksimum globalnya. Begitu juga nanti ketika Anda menentukan nilai minimumnya. Ya, jadi kita punya nilai minimum lokal di sini. Kita punya nilai minimum lokal di sini, gitu ya. Nah, lalu dari 2 nilai minimum lokal ini kita bandingkan yang paling kecil yang ini, gitu ya. Kalau ini saya kasih nama ini D, ini E, gitu. Titik D, titik E. Titik D adalah titik yang paling rendah gitu ya. Di kurva ini titik yang paling rendah berarti nilai fungsinya paling kecil, artinya D itu adalah nilai minimum global karena saya bandingkan dengan keseluruhan kurva dia yang paling rendah. Begitu ilustrasinya ya. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, Anda perhatikan tadi saya bisa menentukan nilai maksimum dan nilai minimum kalau sebelumnya saya mendapatkan dulu X-nya. Gitu. Jadi saya bisa menghitung berapa kayak gini. Saya bisa menghitung berapa, saya bisa mendapatkan angka 60 ini kalau saya tahu duluan min 6-nya. Nah, jadi angka-angka itu, gitu ya, angka-angka X-nya itu kita sebut dengan bilangan kritis. Di bilangan kritis itu adalah nilai X yang membuat turunan pertama dari fungsi tersebut 0 atau tidak ada. Itu bilangan kritis ya. Kemudian saya contohkan dulu dari Fx sama dengan akar X pangkat 3 dikurangi akar X. Kalau Anda ditanya berapa bilangan kritisnya, maka yang harus kita cari adalah dari definisi tadi, kita harus cari turunannya dulu. Karena bilangan kritis itu nanti kita peroleh dari nilai X yang membuat turunan pertamanya 0 atau tidak ada. Ya. Jadi, kita cari dulu turunannya. F aksen X. Nah, saya tulis dulu ini dalam bentuk pangkat supaya lebih mudah. Ini kan X pangkat 3/2 dikurangi X pangkat setengah, gitu ya. Artinya turunannya adalah 3/2 X pangkat setengah dikurangi 1/2 X pangkat min setengah.
Atau kalau ini saya tulis kembalikan dalam bentuk akar, ini jadi 3 akar X per 2, yang ini min 1 per 2 akar X. Nah, kalau saya satukan, saya samakan penyebutnya, ini jadi 3 min 1, 3x ya, karena dikali akar X. 3x min 1 per 2 akar X. Nah, tadi bilangan kritis itu adalah nilai X yang membuat turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, dalam hal ini, turunan pertamanya sudah kita dapatkan tadi. Turunan pertamanya adalah 3x min 1 per 2 akar X. Kalau ini saya sama dengankan 0, gitu ya. Pecahan itu 0 nilainya ketika pembilangnya sama dengan 0. Jadi dari sini saya dapatkan X-nya adalah 1 per 3. Ini bilangan kritis yang pertama. Nah, syarat yang kedua tadi atau gitu ya, turunan pertamanya tidak ada. Nah, sekarang kita lihat dulu turunan pertamanya tadi itu 3x min 1 per 2 akar X. Ini kan tidak ada atau tidak terdefinisi jika penyebutnya sama dengan 0. Ya kan? Kan kita tidak pernah bisa melakukan pembagian dengan 0. Ya kan? Jadi turunan pertamanya tidak ada kalau penyebutnya sama dengan 0. Nah, penyebutnya itu 2 akar X. 2 akar X sama dengan 0 hanya terjadi ketika X-nya sama dengan 0. Jadi dari sini saya bisa menjawab bilangan kritis dari F pada interval yang disebutkan itu, yaitu dari 0 sampai 2, bilangan kritisnya adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan 1 per 3. Ya, begitu cara kita menentukan bilangan kritis. Kemudian, ada satu teorema yang menyebutkan bahwa kalau F itu terdefinisi pada suatu interval tertutup, jadi domainnya adalah interval tertutup, gitu ya, yang memuat C dan FC itu adalah nilai ekstrim. Ingat ya, nilai ekstrim tadi berarti bisa maksimum, bisa minimum. Maka C itu bisa jadi dia bilangan kritis atau ujung selang dari domainnya, ujung interval dari domainnya. Ya, jadi teorema ini mengatakan bahwa nilai ekstrim dari suatu fungsi yang domainnya interval tertutup itu bisa terjadi di mana? Bisa terjadi di ujung interval domainnya atau di bilangan kritisnya. Gitu. Nah, kemudian satu lagi teorema yang menjamin bahwa kalau ada F yang kontinu, masih ingat ya apa arti kontinu? Pada interval tertutup I, maka F pasti mencapai nilai maksimum atau nilai minimum pada suatu bilangan di dalam interval ini. Jadi intinya kalau kita punya F itu fungsi yang kontinu, kemudian interval domainnya tertutup, maka dijamin bahwa
fungsi itu pasti punya nilai ekstrim. Nah, jadi dari penjelasan tadi dapat kita tuliskan langkah-langkah untuk menentukan nilai ekstrim global dari sebuah fungsi yang terdefinisi pada interval tertutup, ya. Langkahnya pertama, tentukan semua bilangan kritisnya. Bagaimana caranya? Caranya seperti tadi. Jadi Anda tentukan dulu turunan pertamanya, kemudian cari nilai X yang membuat turunan pertamanya 0 atau tidak ada, ya. Kemudian hitung semua nilai fungsi di X. Dengan X apa saja? X adalah bilangan-bilangan kritis dan ujung interval domainnya. Nah, lalu dari hasil perhitungan Anda di langkah kedua, carilah nilai terbesarnya, itu yang disebut dengan nilai maksimum global, dan nilai terkecilnya yang disebut dengan nilai minimum global. Tuh, nah ini contohnya. Misalnya fungsinya adalah X pangkat 4 min 18X kuadrat ditambah 1. Langkah untuk menentukan ekstrim globalnya, tadi langkah pertama mencari bilangan kritisnya dulu. Bilangan kritis bisa kita cari kalau kita tahu turunan pertamanya. Jadi ini diturunkan dulu. Turunannya adalah 4X pangkat 3 min berapa nih? 36X. 1 konstan turunannya 0. Kemudian dari hasil itu, tadi langkah pertama adalah mencari bilangan kritisnya. Bilangan kritis diperoleh dari turunan pertamanya disama dengankan 0. Nah, turunan pertamanya tadi 4X pangkat 3 dikurangi 36X. Kalau ini disama dengankan 0, saya faktorkan dulu 4X, ini X kuadrat min 9. Jadi saya dapat titiknya 0, lalu plus minus 3. Jadi 0, 3 sama min 3. Tuh. Nah, tadi bilangan kritis bisa diperoleh dari nilai X yang membuat turunan pertamanya 0 atau tidak ada. Tapi seperti Anda perhatikan ini, karena turunan pertamanya polinomial itu tidak pernah tidak ada nilainya. Jadi ini selalu ada nilainya. Makanya bilangan kritisnya hanya kita peroleh dari turunan pertamanya yang sama dengan 0. Nah, kemudian langkah kedua adalah Anda menghitung nilai fungsi. Nilai fungsi di mana? Gitu ya. Nilai fungsi di semua bilangan kritisnya dan sekaligus juga di ujung-ujung interval domainnya. Ya, karena ini domainnya adalah interval tertutup. Jadi yang harus kita hitung adalah nilai X di min 4, min 3, 0, 3, dan 4. Ya, ini kita hitung semua, dimasukkan kemana? Dimasukkan ke fx ini. Jadi kalau min 4 berarti, kalau X-nya min 4, ini berarti min 4 pangkat 4 dikurangi 18 kali min 4 kuadrat ditambah 1. So, ini berarti berapa nih? 256. Ini jadi min tetap ya. 18 kali 16 ditambah 1. Ya, ini 256 dikurangi 288, 18 kali 16 ya 288 ditambah 1 ya, hasilnya min 31. Kemudian hal yang sama kita lakukan untuk X sama dengan min 3, berarti ini min 3 pangkat 4 dikurangi 18 kali min 3
kuadrat ditambah 1, hasilnya berarti ini 81, ya kan? 9 kali 9 dikurangi 162, 18 kali 9 ditambah 1. Hasilnya adalah min 80. Ya, kemudian kalau X-nya 0, mudah saja fx-nya 1 kan, karena kalau X-nya 0 itu 0 pangkat 4 dikurangi 18 kali 0 ditambah 1. Nah, lalu kalau X-nya 3, kalau X-nya 3 harusnya gini kan ya, 3 pangkat 4 min 18 kali 3 kuadrat ditambah 1. Ya, sudah kita hitung tadi di atas, hasilnya min 80 kan, sama ini nanti ya. Kemudian berarti untuk yang 4 juga begitu, 18 kali 4 kuadrat tambah 1, hasilnya adalah min 31. Nah, langkah ketiga tinggal membandingkan dari berapa ini? Min 31, min 80, 1, min 80, dan min 31. Mana nilai yang paling besar dan mana nilai yang paling kecil. Nah, dari sini bisa kita lihat dan terlihat dengan jelas bahwa 1 itu adalah nilai yang paling besar. Jadi ini adalah nilai maksimumnya. Sementara nilai terkecilnya ada di 2 titik, yaitu ini, min 80. Nah, jadi langkah ketiga tinggal menjawab pertanyaannya. Kalau Anda ditanya nilai ekstrim global, itu ada 2, yaitu gitu ya. Jadi nilai minimum globalnya adalah min 80, sementara nilai maksimum globalnya adalah 1. Ya, begitu langkah menentukan nilai ekstrim global dari sebuah fungsi yang domainnya adalah interval tertutup. Nah, selanjutnya, bagaimana kalau domain fungsi itu adalah interval terbuka? Kalau domain fungsi itu interval terbuka, maka kita tidak bisa menentukan nilai ekstrim globalnya. Karena kalau domainnya interval terbuka, kan berarti tidak terbatas gitu ya. Nah, itu kita nggak pernah tahu kurva kita itu ntar akan berhenti di mana gitu, sehingga yang globalnya pasti nggak bisa kita ketahui, tapi kita bisa tahu nilai ekstrim lokalnya gitu. Nah, nilai ekstrim lokalnya diperoleh dari mana? Dari uji turunan kedua. Jadi kita nilai ekstrim lokalnya nanti didapatnya tetap dari bilangan kritisnya tadi, cuman untuk menentukan jenisnya kita pakai uji turunan kedua sekarang. Nah, bagaimana bunyinya? Bunyi ujinya adalah kalau turunan kedua di bilangan kritisnya tadi lebih kecil dari 0, maka FC itu adalah nilai maksimum lokal. Sebaliknya, kalau turunan keduanya positif, maka FC adalah nilai minimum lokal. Nah, begini contohnya. Jadi kalau Anda perhatikan ini sekarang, fungsi kita ini tidak dibatasi. Fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 min 3 per 2x kuadrat plus 2x min 1. Nggak ada batasan domainnya. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, fungsi polinomial semacam ini itu domainnya adalah x elemen R atau semua bilangan real. Berarti kan domainnya tidak terbatas nih, gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan kita nggak bisa menentukan nilai ekstrim globalnya.
Tapi nilai ekstrim lokalnya bisa. Caranya gimana? Caranya sama, tetap cari bilangan kritisnya dulu. Bilangan kritis diperoleh kalau turunan pertamanya sama dengan 0 atau tidak ada. Berarti harus dicari dulu turunan pertamanya. Ya. Sepertiga X pangkat 3 diturunkan jadi X kuadrat. Ini turunannya jadi 3X. Yang ini turunannya plus 2. Ya, terus tadi sama langkahnya 1 cari bilangan kritisnya itu dari F aksen X sama dengan 0. F aksen X-nya X kuadrat min 3X plus 2. Kalau sama dengankan 0 berarti kita harus menyelesaikan persamaan kuadrat. Saya bisa memilih metode faktorisasi misalnya. Jadi ini faktornya begini. Artinya X-nya 2 atau 1. Turunan pertama fungsi kuadrat tidak pernah tidak ada nilainya, betul kan, sama seperti fungsi kubik ini, dia selalu ada nilainya karena domainnya semua bilangan real. Jadi bilangan kritisnya hanya 2 ini saja. Nah, terus kali ini kita tidak menghitung nilai fungsinya dulu, tapi bisa kita lakukan uji turunan kedua. Nah, kalau mau uji turunan kedua, berarti saya harus tahu turunan keduanya dulu. Gitu. Jadi, saya cari F double aksennya dulu. Dari sini ya, Fx-nya X kuadrat min 3X plus 2. Turunan keduanya berarti 2X min 3. Nah, terus saya punya 2 bilangan kritis. Saya bisa lakukan begini. Jadi saya cari ini X kayak tadi gitu ya. Terus saya hitung Fx-nya juga karena ini yang menentukan nanti nilainya dia, nilai maksimum atau minimum. Terus saya cari turunan keduanya. Nah, saya cuma punya 2 titik, 1 sama 2. Kalau saya hitung F1, Fx-nya itu berarti F1 saya adalah 1/3 kali 1 pangkat 3 gitu kan ya, min 3/2 tambah 2 kurangi 1. Berapa ya ini? Ini 1 sama ini min 1/2 berarti min setengah, jadinya 1/3 dikurangi 1/2. Yang hasilnya adalah berapa ini? 3 dikurangi 2/6. Gitu ya. Atau 1/6. Jadi saya tulis di sini ya, F1-nya 1/6. Nah, turunan kedua di 1 berapa? Turunan kedua di 1 itu kan berarti 2 kali 1 dikurangi 3. Ya, atau ini berarti berapa nih? Min 1. Lebih kecil dari 0. Nah, tadi uji turunannya bilang kalau turunan keduanya negatif, maka itu artinya Fc atau dalam hal ini 1/6 itu adalah nilai tadi ya, nilai maksimum lokal. Tuh. Sementara yang kedua sekarang X-nya sama dengan 2 ya. Kita coba kita hitung dulu F2. F2 itu berarti 8/3 dikurangi, kalau 2, 4, 6 gitu ya. Terus ditambah 4 dikurang 1. Ini berarti berapa nih? Min 3. 8/3 itu 2. 2/3 dikurangi 3.
Jadi hasilnya adalah min 1/3. Betul? Ya. Jadi saya tulis dulu di sini fx-nya min 1/f, f2-nya min 1/3. Turunan keduanya di X sama dengan 2 itu adalah 2 kali 2 dikurangi 3. 4 dikurangi 1, 1. 1 itu lebih besar dari 0. Karena 1 lebih besar dari 0, maka kesimpulannya min 1/3 itu adalah nilai minimum lokal. Ya, gitu caranya. Jadi semoga dengan ini Anda sudah bisa menentukan nilai ekstrim baik lokal maupun global dari sebuah fungsi. Ya. Nah, ini latihannya. Selamat belajar.